Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sylvia Putri dengan NIM 2021111328, kelas 3I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Ta'arud al-Adillah, guna memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhnasirudin MA MAG. Berikut penjelasan tentang Ta'arud al-Adillah. Pengertian Ta'arud al-Adillah. Secara bahasa, ta'arud berasal dari bahasa Arab, yang berarti pertentangan atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Sehingga, secara bahasa, ta'arud berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Sedangkan secara istilah, ulama usul fikih mengartikan bahwa ta'arud yaitu sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Adapun ketentuan atau syarat ta'arud diantaranya yaitu: pertama, adanya dua dalil. Terdapat dua dalil yang dipertentangkan dalam ta'arud. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama, atau dengan kata lain, kedua dalil yang bertentangan memiliki tingkat kekuatan hujah yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Kedua dalil tersebut ada yang berlawanan. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama, yakni kedua dalil yang bertentangan memiliki dalalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Selanjutnya, terkait macam-macam ta'arud al-adillah, yakni terdapat 4 macam. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli dan dalil akli. Tentang perbenturan dalil di antara nakli mencakup dua hal. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. Kedua, dalil dari hadis. Sementara itu, perbenturan antara dalil akli mencakup dalil hukum berupa qiyas. Selain itu, juga mencakup dalil qat'i dan dalil zonni. Para ulama berbeda pendapat mengenai perbenturan antara dua dalil qat'i dan dalil zonni. Yang pertama, penjelasan mengenai perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu: yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa di antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandang sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zonni. Di antaranya yaitu: yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Dan yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dalil-dalil yang zonni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun, kedua golongan yang berbeda pendapat itu sepakat bahwasannya pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalam dalil-dalil itu sendiri tidak ada perbenturan. Pendapat ini diperkuat oleh Abdul Wahab Khalaf yang menyatakan bahwa perbenturan antara dua dalil tersebut hanyalah kontradiksi lahir saja, sesuai dengan yang tampak dimengerti oleh akal kita. Pada hakikatnya, dalil-dalil tersebut tidak saling
berbenturan. Tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainnya. Perbedaan metode penyelesaian ta'arud. Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada beberapa dalil yang saling berlawanan, maka baginya wajib mencari solusi mengatasi ta'arud tersebut. Ada dua perbedaan metode yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi, yaitu dengan metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Adapun metode Hanafiyah dalam menyelesaikan ta'arud, urutan metode secara tertibnya yaitu metode Hanafiyah menggunakan cara yang pertama yakni nasakh, dan menggunakan cara yang kedua dengan tarjih, dan yang ketiga al-jam'u wa at-tawfiq, yang keempat tasakut ad-dalilain. Sedangkan metode Syafi'iyah, apabila ada dua nas yang saling bertentangan menurut pandangan zuhir mujtahid, maka menurut metode Syafi'iyah dan juga yang digunakan para ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Zuhiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai dengan urutan langkah-langkah berikut ini secara tertib, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan cara al-jam'u wa taufiq, dan yang kedua tarjih, dan yang ketiga nasakh, dan yang keempat dengan cara tasakut ad-dalilain. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa perbedaan metode tersebut terletak pada urutan setiap metodenya saja. Hukum ta'arud atau metode penyelesaian ta'arud. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya ada dua metode dalam menyelesaikan ta'arud. Adapun yang pertama dengan metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, jika terjadi ta'arud di antara dua dalil yang syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh 4 langkah berikut ini secara berurutan. Yang pertama, nasakh. Secara etimologis, ada beberapa makna nasakh. Di antaranya tabdil yang artinya mengganti, ar-raf'a atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan, al-ibtal atau pembatalan, atau an-naql yang artinya memindahkan. Sedangkan menurut istilah, nasakh adalah penghapusan dalil syara' yang datang lebih dulu oleh dalil syara' yang datang kemudian. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua dalil nas tersebut. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contoh dari nasah, seperti pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat tentang iddah wafat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat tentang iddah hamil sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Dari penjelasan dua ayat tersebut, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa status ayat yang kedua turun belakangan dibanding ayat yang pertama, sehingga ayat yang kedua statusnya menasah ayat yang pertama dalam hal penentuan waktu iddah yang nampak bertentangan, yaitu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya maupun yang dicerai. Dengan demikian, menurut pendapat mayoritas ulama, iddah wanita yang hamil yang ditinggal mati atau dicerai suaminya adalah setelah melahirkan. Langkah kedua yang ditempuh oleh metode Hanafiyah yaitu dengan tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan, sedangkan secara istilah, tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Kalangan Hanafiyah
lebih mendahulukan metode tarjih daripada al-jam'u wa at-tawfiq, karena mendahulukan yang rajih atau kuat dan mengalahkan yang marjuh atau lemah adalah logis. Contohnya yaitu Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis yang berbunyi, "Bersucilah kalian dari air kencing," daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta, karena Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudaratan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Metode yang ketiga yaitu al-jam'u wa at-tawfiq. Al-jam'u wa at-tawfiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Adapun contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, "Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir." Quran surat Al-An'am ayat 145. Dengan demikian pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Dan cara yang keempat yaitu tasakut ad-dalilain. Tasakut ad-dalilain adalah langkah terakhir dalam metode Hanafiyah yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga metode yang telah disebutkan tadi. Contoh penerapannya tentang kaifiat sholat khusuf. Dalam hadis dijelaskan tata cara sholat khusuf sebagai berikut, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat khusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW melalui sunnah fi'liyah tentang cara sholat khusuf sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Dalam hal ini tidak ada merajih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan atau menggugurkan kedua hadis ini, tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara sholat khusuf. Ulama Hanafiyah mengkiaskan pelaksanaan sholat khusuf kepada sholat-sholat yang lainnya, bahwa gerakan sholat khusuf baik bulan maupun matahari sama seperti pelaksanaan sholat sunnah yang lainnya, dilakukan dengan 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu adanya takbir, doa iftitah, al-fatihah, membaca surat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Barangkali untuk pengerjaannya tidak berbeda dengan sholat sunnah 2 rakaat biasanya. Adapun metode yang kedua yaitu dengan metode Syafi'iyah. Apabila terjadi ta'arud, maka menurut metode Syafi'iyah yang juga digunakan oleh para ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zuhiriyah, yakni wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, al-jam'u wa at-tawfiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan ta'arud ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3, yaitu yang pertama, membagi kedua dalil hukum yang bertentangan. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil, sehingga salah satu dari kedua dalil tersebut dapat menetapkan sebagian hukum. Dan yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus.
Contoh metode al-jam'u wa tawfiq yaitu dalam pertentangan hadis tentang riba sebagai berikut. Hadis yang pertama yang artinya tidak ada riba kecuali riba nasi'ah atau riba yang muncul dari utang piutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut meniadakan bentuk riba selain riba nasi'ah, yaitu riba yang berawal dari pinjam-meminjam uang. Dengan demikian, riba fadil atau riba yang muncul akibat suatu transaksi, baik jual beli dan transaksi lainnya, tidaklah haram. Akan tetapi, dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu jual gandum dengan gandum kecuali dengan jumlah yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat diketahui dari dua hadis tersebut nampak terlihat adanya pertentangan mengenai hukum riba. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa riba hanya terdapat pada jual beli, sedangkan hadis kedua melarang riba fadil, kecuali menukar benda dengan sejenis. Jika dikompromikan kedua hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba yang haram ialah riba nasi'ah, sedangkan riba fadil dibolehkan jika benda yang ditukar itu sejenis. Cara kedua yang digunakan oleh metode Syafi'iyah yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa tawfiq, menurut aliran Syafi'iyah, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yang menguatkan salah satu dalil menurut hasil pencariannya. Sehingga seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Contoh dalil yang bertentangan yang diselesaikan dengan cara tarjih yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang artinya dari Hisam ibnu Hakim dari pamannya, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, segala yang berada di atas kain pinggang. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis pertama menegaskan hukum haram berbuat sesuatu di antara pusar dan lutut terhadap istri yang sedang haid. Sedangkan pada hadis lain yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuatlah segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid selain bersetubuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan hadis yang kedua itu membolehkan berbuat segala sesuatu termasuk antara pusar dan lutut kecuali bersetubuh. Pada kasus ini, ulama menguatkan hadis yang pertama, yaitu mendahulukan hukum haram daripada hukum halal maupun mubah. Jadi, haram berbuat sesuatu kepada istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut, meskipun keduanya suami dan istri tidak bersetubuh. Cara ketiga yang ditempuh oleh metode Syafi'iyah yakni nasakh. Menurut aliran Syafi'iyah, ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud, maka melangkah pada nasakh, yakni dengan membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu. Dan dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Seperti contoh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan dalam ayat lain yakni yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pusaka untuk anak-anakmu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Pada ayat yang pertama menjelaskan wajib bagi seseorang yang kedatangan tanda-tanda kematian untuk memberi wasiat kepada kedua orang tua dan sanak kerabatnya tentang harta yang ia miliki. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan bahwa kedua orang tua dan sanak kerabat secara otomatis mendapatkan harta pusaka tanpa adanya wasiat. Secara zahir, kedua ayat tersebut bertentangan, sebab ayat yang pertama menjelaskan kewajiban untuk berwasiat, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tidak wajibnya wasiat. Menurut penelitian ulama, surat Al-Baqarah ayat 180 dinasah dengan surat An-Nisa ayat 11. Jadi, hukum yang dipakai dalam menentukan hak waris seorang anak adalah dapat diperoleh secara otomatis dengan tanda kutip seorang anak bukan orang kafir ataupun murtad. Yang keempat yaitu tasakut ad-dalilain.
Langkah terakhir yang ditempuh oleh aliran Syafi'iyah apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah dengan tasakut ad-dalil lain, yaitu dengan menggugurkan kedua dalil yang bertentangan apabila ketiga cara tersebut tidak bisa ditempuh. Jadi, kedua dalil tidak diamalkan, akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya. Seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya misalnya. Tetapi metode keempat ini tidak pernah terjadi. Contoh penerapan metode tasakut ad-dalil lain seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat tersebut bertentangan dengan surat yang lain, yakni surat Al-A'raf ayat 204, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Penjelasan ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca. Sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat. Sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat terlaksana dengan baik. Artinya, membaca Al-Quran sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersama. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah dengan tawafuk atau tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil yang lain yang menjelaskan masalah tersebut. Dalam hal ini, diperoleh solusi penjelasannya pada hadis yang menjelaskan, barang siapa yang sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam menjadi baginya. Hadis riwayat jamaah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Ta'arud al-Adillah. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.